Alhamdulillah tadi ya pernah tadi Allah masyarakat Allah wa ta'ala syarikat wa syarikat Abdul Rasul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a Alhamdulillah kita coba subuh berkah. Kita masih pada tema wal ujubu minazuhat. Orang yang ujub tapi yang melakukan adalah orang yang juga zahid. Ini sebetulnya kalimat ini adalah kalimat yang tidak mungkin, tapi itu terjadi. Tidak mungkin itu masuk bengi karo anak kok jadi siji, tidak mungkin. Malam dan siang tidak mungkin jadi satu, ya harus gantian. Ada di surat Al-Isra, waktu jalan haqqu zahaqa batil, datang masa dulu, maka yang batil akan muncul. Innal batila kana zahaqa, sesungguhnya kebatilan itu akan sirna. Jadi kalau ini dawuhnya firman Allah, jadi mesti bener gitu loh. Kita mikirnya itu mesti bener. Terus naik kasunyatan itu ternyata nggak seperti itu, dan sing ra bener sopo kan gitu kan. Masuk Gusti Allah sing ra bener. Nah, jadi ya keadaan ini maksudnya masyarakatnya, karena ada lokal yang lain yaitu la subuh dahrul lain dahrul Allah. Janganlah engkau memaki keadaan, mencela keadaan, ngilong-ngilong keadaan, karena sesungguhnya keadaan itu adalah Allah, wujud dari Allah. Keadaan tentunya keadaan masyarakatnya. Keadaan yang di sini adalah yang dimaksudkan keadaan banyak hujan, ya, mendung, yang panas dan sebagainya. Jangan keadaan itu memang Semarang keromong giling. Jadi itu terus sopo sing dilok. Wong yang menciptakan hujan, yang menciptakan panas dan sebagainya itu Allah. Maka dari itu ada pemilih supaya tidak mematikan, mencela keadaan, karena keadaan itu ciptaan Allah. Ya termasuk kita semua. Kan banyaknya. Ya umur itu wis dihitung karuan nanti keluar barang, tetapi kan karena metabolismenya begitu, jadi kan. Oke, sekarang kita masuk pada tema ujubu minan surat, yaitu orang yang muncul heran dengan diri sendiri, tapi dia juga
zahid, dari orang yang zahid. Orang yang zahid itu biasanya disebutkan zuhud dunia, bukan zuhud akhirah, zuhud dunia. Zuhud artinya orang gampang gumunan, orang gampang gumunan terhadap kehidupan. Ada orang sukses, terus rasanya dicela itu sebenarnya dicari kurangnya dan gitu. Tapi dirinya sendiri itu putus asa. Juga nanti yang disalahkan orang lain. Jadi diri sendiri gagal kita, malah putus asa. Jadi tidak kemudian muhasabah. Itu yang sering terjadi. Kemudian mengapa kok tadi saya katakan ujub itu dengan zahid, karena zahid itu mufradnya, karena zamannya kan zuhad, orang yang tidak gumunan dalam hidup, tapi dia gumun pada diri sendiri. Itu kan orang yang takjub pada diri sendiri. Ujub itu kan karena kau gumun ya, aku kok bisa ya, semua kembali ke aku. Nah itu adalah sebenarnya sebagian daripada sifat kibir, takabur. Kan ini ada peringatan untuk kita semua dari Abdullah bin Mas'ud ya, yang dikeluarkan oleh Muslim. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga, maka mafi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya misqala, terdapat seberat sedikit habbah, sebenarnya biji apa? Min khardalin, dari hatinya, min kibir, dari kibir. Kibir itu kan satu yang dilarang oleh Allah. Yang boleh sombong itu hanya Allah, karena Allah itu sesuai, beliau maha besar, beliau maha suci. Ya memang besar, memang suci, maha adil, memang adil, maha bijaksana, memang bijaksana. Wal hayyu wal qayyum, dia yang maha hidup, dia yang maha mandiri. Jadi itu memang sesuai. Nah, kalau manusia yang melok-melok begitu, itu tidak sesuai. Nah itulah bagian itu. Maka ketika Nabi mengatakan itu, ada seorang yang bertanya, qala rajul, inna rajula yuhibbu ayyakuna sa'buhu hasanan. Sesungguhnya ada seseorang, oleh Kanjeng Nabi, sesungguhnya ada seseorang yang senangnya itu ayyakuna sa'buhu, untuk senangannya memakai pakaian yang baik, memakai pakaian yang baik, yang bagus. Karena lahu hasanah, dan sepatunya atau terompahnya juga bagus. Ini maksudnya pertanyaan ini, apa tidak seperti itu yang dibilang sombong itu, yang diancam dia tidak masuk surga itu? Ini kan
menjadi masalah yang menjadi gundah gulana bagi hati sahabat, maka ditanyakan, piye nek wong sing seneng nganggo klambi apik, sendale apik, sepatune apik, apa ngono iku sing bakal ora mlebu swarga. Itu nek didawakne kata-kata ini begitu itu. Apa ngono iku Kanjeng Nabi? Terus dijawab. Gitu panjangnya itu karena kita melihat jawabannya ini. Maka dijawab oleh Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha indah, maha bagus. Dia Allah itu yuhibbul jamal, menyukai kebagusan. Jadi nek wong nganggo sing bagus-bagus itu berarti disenangi karo Gusti Allah. Terus Nabi menjelaskan al-kibru babarul haq. Yang disebut sombong itu adalah babarul haq, menolak kebenaran. Wa ghadun nas, dan orang memijingkan matanya dari manusia. Nas menunjukkan agregasi, nas menunjukkan komunitas. Ghadun menutup mata. Menutup mata itu tidak peduli atau juga dia tidak suka melihat. Ghadun nas. Jadi dalam suatu penjelasan di syarahnya adalah dikatakan ghadun nas itu setidaknya dia orang yang ihtikar, yaitu suka menghina. Terus juga dia istighfar, jadi orang yang suka menganggap enteng wong liya, menganggap enteng wong liya. Enteng-enteng aja wong itu enteng-enteng itu bayi yang agak tambah pintar gitu. Orang enteng-enteng aja lihat istighfar, dan juga tidak mengabaikan manazilihim, jadi kedudukan orang. Jadi orang itu ya kedudukannya sama menurut Al-Quran sama. Menurut Al-Quran kayak di surah Al-Hujurat, itu ayat 13. Ya ayyuhan nas. Mukhatabnya an-nas di sini, ya ayyuhan nas. Sing diajak bicara, yang akan diberi pesan itu manusia. Ya ayyuhan nas. Tidak melihat agamanya ya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku telah menciptakan engkau sekalian. Min dzakarin, ada laki-laki, wa unsa, dan ada perempuan. Nanti iki oleh maca min dzakarin au unsa. Nanti belok itu. Wa mu'minun gitu terus. Nanti di ayat lain, di surat lain. Jadi ya nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Yang disebutkan dalam ayat 13 ini, manusia itu ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Ternyata betul kemudian hari itu menjadi populer. Akhirnya ada istilah bias gender. Ada orang dalam mengambil putusan dalam hidup ini melihatnya itu dari segi jenis
laki-laki atau perempuan. Atau perempuan. Kalau zaman Fir'aun dulu kan kalau laki-laki bunuh karena menjadi ancaman bagi dia, menurut dia. Dan dia nggak baca Quran. Jadi Al-Quran aja orang betul ya. Jadi menurut dia jadi ancaman. Oh itu harap berikan aku itu sekolah panggungan sigasan aku. Soalnya dibisiki oleh para pesihirnya. Pesihirnya itu zaman itu sepertinya penasehat spiritual gitu. Jadi perkembangan kehidupan manusia itu kadang-kadang gitu. Kenapa Al-Quran kok bicara sihir? Iya, yang diceritakan zaman itu, dan zaman itu pesihir itu adalah kedudukannya sebagai penasihat spiritual bagi raja. Dibisiki, itu padahal itu Musa itu mukjizat yang dikeluarkan. Dia mukjizat, dia sendiri tidak bisa apa-apa. Tandanya mukjizat yaitu tidak bisa diprogram, tidak bisa direncanakan. Malah dalam bulan berikutnya yaitu sekali jadi, habis itu habis. Nanti kalau Allah menghendaki, karena mukjizat itu sendiri adalah ada yang merobek kebiasaan, itu mukjizat. Tapi itu dikehendaki oleh Allah untuk memperkuat peran kedatangan daripada utusan Rasul. Kewalaupun tunas, jadi orang yang tidak abai terhadap manusia, bukan memandang rendah. Padahal Allah di dalam tadi surat Al-Hujurat itu surat 49 ayat 13 itu di bagian akhir, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mulia kamu, yang paling mulia di antara kamu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi standarnya takwa. Dari bangsa apa saja, wong kaya apa saja, wong dengklang, wong pincang, wong kulo, wong buta, orang apa, itu semuanya adalah diukurnya dari ketakwaan. Jadi termasuk kibir wa akhwatuha itu, jadi itu satu dulur-dulur kesombongan itu termasuk. Maka dari itu Nabi juga menyatakan la fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bil taqwa. Itu kan menegaskan dari apa yang difirmankan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Nabi ini pendiriannya itu dikatakan yang sekaligus pendirian Nabi itu ya pendirian agama Islam, pendirian orang Muslim seharusnya. La fadla, tidak ada kelebihan kehebatan. Bifadlin wala li'ajamiyyin li'arabiyyin wala li'ajamiyyin illa bitaqwa. Bagi orang yang asing, ajam, itu yang non Arab, non Semit, itu kalau bahasa sekulernya, non Semit itu maupun yang Semit itu sama saja. Jadi yang paling mulia adalah ketakwaannya. Mengapa akhirnya Nabi juga memberikan pernyataan pada kita juga, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kamu dari segi parasmu, suara, gambar, paras.
wala asamku dan keadaannya, posisi cilik, tangan gede, weteng cilik, weteng gede, wong dhuwur, wong pendek, dan lain sebagainya. Kadang-kadang tinggi cara menghina orang itu. Daerah dhuwur kencur gitu kan, kalau di kalangan masyarakat daerah dhuwur itu pendeknya itu nggak gitu, masih tinggi kencur daripada orang itu gitu. Daerah dhuwur kencur, jadi orang itu pendek sekali sampai dengan dibandingkan dengan kencur itu aja masih tinggi kencur. Padahal kencur itu kalau Anda perhatikan, kencur itu daunnya, batangnya, karena di atas akarnya sedikit mepet tanah. Ya jadi kan wong sing dhuwure itu apa di bawahnya kencur itu tidak ada sebenarnya, tapi itu kan apa sanepo supaya orang itu ya tidak merendahkan orang lain. Ya. Oke, ghamdun nas. Jadi dilarang kita sombong. Karena dilarangnya maka ada ancaman. Ancamannya tidak masuk surga. Nah, wis diancam, wis diumumne, diancam, cek dilakoni, jadi berarti bahwa wong yuridu dzulman Allah itu sudah tidak mendaki menganiaya bagi hambanya, tapi orangnya itu sendiri yang oke. Kemudian bentuk kesombongan yang lain, tidak adanya Pak Haji ya. Pak Haji itu orang saya dan beliau punya kebiasaan yang seperti yang dikatakan dalam hadis ini. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah bin Aqwa mengatakan, inna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dia makan di depan atau di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisimanihi, makannya dengan tangan kiri. Bisimanihi. Simalun selain kiri juga disebutkan juga kanan, utara. Simal, ya utara. Bukan makan dengan utaranya, tidak, dengan tangan kirinya. Bisimanihi. Maka kemudian Nabi melihat itu, kemudian Nabi menyuruh. Jadi kola ini juga menyuruh, kola itu juga bisa bertanya, kola itu bisa juga menjawab. Kola, maka kemudian Nabi menyuruh pada orang yang makan di dekat Nabi dengan tangan kiri itu, kul biyamini, makanlah engkau dengan tangan kanan. Kul itu pakai kaf, bukan kul. Tapi sebenarnya kalau kul wallahu ahad dengan dibaca kul wallahu ahad itu bahaya, artinya makanlah itu Allah yang Maha Esa. Kul itu makanlah, kalau kul katakanlah. Itu makanya itu perlu ingat tahsin itu. Oke. Kul biyamini, makanlah kamu dengan tangan kanan. Direspon oleh yang makan dengan tangan kiri itu. La astati. Ora iso kanjeng Nabi. Aku gak iso. La astati. Aku tidak bisa. Nabi kemudian merespon. La istata'ta. Tidak. Engkau bisa. Mana aku hilang kiblat. Sebenarnya
Apa yang menghalangi kamu untuk makan dengan tangan kanan itu? Akhirnya kamu selalu makan dengan tangan kiri itu, kecuali kesombongan. Mati mengatakan wong sing makan tangan kiri itu sombong. Wakala, dan kemudian Salamah bin Akwa ini mengatakan ketika itu fama rafa'aha ilahi, maka kemudian seketika itu pula dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kirinya sampai dengan mulutnya. Jadi di sini kalau dalam syarahnya itu dikatakan setelahnya dia menjawab, aku raiso mangan kiri itu harus biasa. Itu adalah apa, menjadi keprihatinan. Kemudian Nabi berdoa, Nabi berdoa, ya Allah, dan saudara saya yang di depan saya ini bisa makan dengan tangan kanan dan tidak bisa makan dengan tangan kiri. Dikabulkan doanya. Kemudian maka sekilas itu, kemudian Nabi menjawab, lah orang kowe iso istatota, engkau bisa. Terus Nabi menjelaskan juga bahasanya sebetulnya engkau itu adalah kesombonganmu yang bisa yang apa, menjadi karena nanti tangan kiri aja saya bisa menang badminton atau pingpong itu umpamanya gitu. Apalagi tangan kanan, malah orang iso. Itu guyonannya gitu. Oke, sudah surut ini. Oke. Oke, kemudian yang terakhir dari makalah yang ke-9 ini adalah Riya Minal Arya Minal. Riya itu ingin dilihat. Ada sedulur riya yaitu sum'ah, ingin didengar. Nanti macam-macam perilaku itu kadang ingin dilihat, kadang ingin didengar. Ingin dilihat sekaligus ingin didengar. Itu ada infak terbaik ada dari Palestina itu diumumkan di masjid. Pas dia tidak masjid dia diumumkan. Terus diumumkannya dari hamba Allah 1 juta, pada lainnya di bawahnya. Kemudian dia bilang sama yang ditanya, oh itu aku itu aku itu. Nah ini ingin dilihat maka diperdengarkan dia. Ini contoh saja, contoh praktis, dan banyak contoh-contoh yang lain. Oh itu butuhku itu. Yang kemarin loh, yang juara itu loh, butuhku itu. Itu ada ingin. Mengapa itu terjadi? Karena cari pengakuan. Orang cari pengakuan karena dia merasa orang lain belum mengakui. Itu latar belakangnya. Kalau kita lihat latarnya yang di belakang kitanya itu riya minal ibad.
Jadi ibadah itu adalah dari Nabi itu ibadah ya Pak Arifin, ini pakar sastra Pak Arifin. Maria mengenal ibadah. Jadi abidun itu apa? Ada dua, abidun dan ada abidun. Nah, kualitasnya lebih tinggi itu abidun. Abidun. Terus jamaknya ibadah. Artinya sebetulnya ini adalah hamba yang sudah berkualitas, tapi kok ya sama dengan tadi, karena isi nasihat itu semuanya adalah nasihat supaya orang menghindarinya, tidak berlaku seperti itu, bukan supaya orang menirukan. Oh, sergap ibadah, rajin ibadah, tekun ibadah, kecil ria, pengen dilihat oleh orang. Kalau zaman dulu di era Nabi itu kan yang menjadi fokus kan orang itu kan dia tidak mau datang di salat subuh ya, salat subuh, karena salat subuh kebanyakan orang masih tidur, kan nggak ketok, gitu ya, kan nggak dilihat orang. Dulu ya, kalau sekarang kan dulu belum ada neonisasi, belum ada elektrifikasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mas-mas itu kayak aturan dan hadis itu kadang-kadang hendaknya untuk memahami biar lebih cetok, kita lihat backgroundnya begitu antara sebab usulnya. Oke, saya kira begitu dulu uraiannya dari Arya Minal Ibadah. Ini baru mereka judul, jadi uraiannya bagaimana kita insya Allah kita akan laksanakan, akan kita sampaikan insya Allah di hari yang akan datang. Mudah-mudahan ada faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.